Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan paling besar dan bersifat sangat merugikan. Perbaikan kerusakan hutan akibat kebakaran memerlukan waktu yang sangat panjang dan lama, terlebih untuk mengembalikannya menjadi hutan yang kembali asri. Kerugian yang ditimbulkan pun sangat besar, tak hanya materi, namun kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas kesehatan masyarakat pun menjadi sorotan tajam akibat kebakaran hutan. Selain memadamkan titik api, pemerintah serta masyarakat harus mewaspadai bahaya lain yang timbul akibat asap pekat yang menyelimuti dan juga mengganggu jarak pandang. Data sebaran titik panas di Sumatera dan Kalimantan hingga Selasa 6 Oktober 2015 lalu menemukan 502 titik panas di Sumatera dengan 466 titik terletak di Sumatera Selatan. Selain itu, ada 17 titik panas di Jambi, 8 di Lampung, 6 di Sumatera Barat, 3 di Bangka Belitung, dan 2 di Riau. Sedangkan di Kalimantan tercatat 700 lebih titik panas. Bisa dibayangkan berapa luas wilayah yang harus teracuni oleh kabut asap. Saat ini wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, sebagian Lampung, dan hampir seluruh wilayah Kalimantan kecuali Kalimantan Utara telah terkupung asap. Asap juga turut mengancam hingga negara tetangga yaitu Singapura. Tak kurang dari 25,6 juta jiwa harus menghirup asap berbahaya ini setiap hari. Keberadaan kabut asap ini sontak membuat kualitas udara di beberapa daerah terus menurun. Meski kondisi kabut asap sudah masuk kategori darurat, pemerintah daerah lah yang berhak menetapkan wilayahnya masuk kondisi darurat asap. Sejumlah provinsi masih menetapkan wilayahnya siaga bencana asap, sementara Riau dan Kalimantan Barat telah menetapkan darurat asap. Saat ini kebakaran hutan di Indonesia diyakini akan mencatat rekor sebagai yang terparah dalam sejarahnya. Penyebabnya adalah fenomena El Nino yang membuat kondisi cuaca mengering dan memperpanjang kemarau. Pada kenyataannya adalah setiap tahun Indonesia dilanda kebakaran hutan dan kabut asap. Akan tetapi 2015 ini polusi udara yang disebabkan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan bisa mencatat rekor baru. Badan Antariksa Amerika Serikat NASA bahkan memperingatkan bahwa musim kemarau yang panjang akan mempersulit upaya pemadaman. Ilmuwan NASA meyakini situasi tahun ini serupa dengan tahun 1997 yang tercatat sebagai bencana kabut asap paling parah dalam sejarah. Jika perkiraan cuaca memprediksi kemarau panjang bertahan, ini akan membuat kabut asap 2015 termasuk yang paling parah dalam sejarah. Kepada FVP, peneliti Center for International Forestry Research C4, Heri Purnomo, mengamini perkiraan NASA, yakni dampak kebakaran hutan tahun ini akan sama seperti 1997 dalam hal kerugian finansial. Beberapa negara seperti Singapura dan Brunei menggunakan Pollutant Standard Index yang dikeluarkan United States Environmental Protection Agency untuk melaporkan pencemaran udara. Indonesia menggunakan istilah Indeks Standar Pencemaran Udara dengan pembagian sebagai berikut. Dari indeks ini, udara dikatakan tidak sehat apabila alat deteksi kualitas udara menunjukkan angka lebih dari angka 100. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG pada Sabtu 26 September 2015, indeks standar pencemaran udara di beberapa kota di Indonesia berada pada level berbahaya. Palangkaraya misalnya, menunjukkan angka 1912 gram per meter kubik, Pekanbaru 401, Pontianak 602, Kampar 419, Bengkalis 429, dan Siak 527. Tak jauh beda dengan Riau, Provinsi Jambi juga menunjukkan level yang cukup berbahaya. Angka indeks standar pencemaran udara di kota Jambi pada akhir September masih pada kategori berbahaya atau menyentuh angka 375. Bahkan ISPU di Singapura kemarin mencapai rekor tertinggi tahun ini, yakni 211 atau masuk kategori sangat tidak sehat.
Pakar lingkungan dari Universitas Riau, Tengku Ariful Amri mengatakan, asap kebakaran lahan ini 1000 kali lebih berbahaya dibandingkan asap rokok. Ini dikarenakan partikel yang terkandung pada asap sisa kebakaran hutan dan lahan terpecah menjadi 3 bagian, dan diantaranya adalah partikel yang sangat halus. Partikel ini sangat mudah terbawa angin dan menyebabkan meluasnya pencemaran akibat dari kebakaran tersebut. Partikel halus ini juga dapat mencemari perairan, baik di sungai maupun pada sumber air yang menjadi konsumsi masyarakat. Udara dan air yang telah tercemar secara langsung akan mampu mengotori paru-paru serta menghambat saluran pernafasan dan peredaran darah manusia pengonsumsinya. Menurut beliau, air hujan yang tercemar oleh partikel asap ini juga berbahaya jika dikonsumsi secara langsung oleh manusia, mengingat kandungan zat asam yang sangat tinggi dan dapat memicu kanker pada tubuh manusia. Asap kebakaran hutan mengandung berbagai zat kimia dalam jumlah besar, yaitu partikel halus itu sendiri dan gas. Yang dominan adalah gas karbon monoksida atau CO, sulfur dioksida atau SO2, nitrogen dioksida atau NO2, dan ozon atau O3. Partikel halus merupakan campuran karbon organik, komponen karbon, serta sejumlah kecil zat anorganik. Partikel halus berbahaya adalah yang berukuran 10 mikrogram ke bawah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutkan partikel halus berukuran 10 mikrogram atau lebih kecil berbahaya karena bisa masuk ke saluran pernafasan bawah dan menempel di paru-paru. Sementara itu, NO2 merupakan gas beracun yang mengganggu fungsi paru, terutama pada penderita asma. Paparan dalam waktu lama menyebabkan bronkitis pada orang sehat serta gangguan perkembangan fungsi paru pada anak-anak. Sedangkan sulfur dioksida juga mengganggu paru-paru dan pernapasan. Karbon monoksida merupakan gas tak berbau, tak berwarna, dan tak berasa yang bersifat mengikat oksigen sehingga mengganggu distribusi oksigen dalam jaringan tubuh. Penelitian kepada para pemadam kebakaran hutan menunjukkan paparan karbon monoksida menyebabkan nyeri pada dada dan aritmia atau ketidakteraturan detak jantung. Paparan CO selama 3 hingga 4 jam pada konsentrasi 35 ppm bisa menimbulkan sakit kepala, disorientasi, dan keletihan pada manusia. Sementara itu, gas O3 atau ozon bisa mengganggu fungsi paru, pembengkakan paru, dan keletihan. 5 penyakit yang diakibatkan oleh asap adalah infeksi saluran pernafasan atau ISPA, asma, penyakit paru obstruktif kronik, penyakit jantung, dan iritasi. Diperkirakan terjadi rata-rata 339.000 jiwa atau dalam kisaran 260.000 hingga 600.000 kematian di dunia setiap tahun akibat asap kebakaran. Dinas Kesehatan Riau terus menerima laporan tambahan penderita penyakit akibat kabut asap dari 12 kabupaten atau kota. Kian pekatnya asap bekas kebakaran lahan yang menutupi Riau menyebabkan korban terpapar asap meningkat hingga 3.481 per hari. Hingga Rabu 7 Oktober lalu, jumlah penderita infeksi saluran pernafasan akibat asap tercatat mencapai 61.017 jiwa. Angka ini meningkat tajam dalam sehari dari angka 57.536 jiwa. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat karena asap pekat menyelimuti Provinsi Riau dan daerah sekitarnya tak kunjung hilang. Berdasar data yang dilansir Dinkes Provinsi Riau per 29 Juni hingga 6 Oktober 2015, penderita ISPA di Riau mencapai 50.741 jiwa. Pneumonia sebanyak 893 jiwa, asma sebanyak 2.409 jiwa, penderita sakit mata sebanyak 3.040 jiwa, disusul penderita penyakit kulit sebanyak 3.934 jiwa. Tak hanya penyakit, bencana asap kebakaran hutan ini telah menelan korban jiwa. Balita dan anak-anak juga dipaksa untuk bernafas dengan menghirup udara yang sangat tidak sehat. Tubuh kecil mereka harus berhadapan dengan pekatnya asap yang mengandung beraneka ragam partikel yang membahayakan tubuh manusia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 8 orang meninggal karena asap, mulai dari balita hingga dewasa. Mulai dari karena terbakar langsung atau juga karena infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Selain mengganggu lingkungan dan kehidupan masyarakat, kerugian akibat dari kebakaran lahan serta kabut asap diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
Bagi kita yang tinggal di lingkungan berasap, tentu harus memperhatikan beberapa hal untuk meminimalisir dampak kesehatan yang mungkin terjadi. Pertama, kurangnya aktivitas di luar ruangan, terutama bagi penderita gangguan jantung atau paru-paru. Disarankan untuk beristirahat sebanyak mungkin. Kedua, jika berada di dalam ruangan, pastikan pintu dan jendela dalam keadaan tertutup. Apabila memiliki pendingin ruangan, hidupkan dan set pada kondisi recycle atau recirculate. Ketiga, sebisa mungkin hindari sumber asap lain seperti rokok atau tungku kayu. Mereka yang memiliki gangguan jantung dan paru-paru disarankan untuk cek kondisi kesehatan sesegera mungkin. Dan yang terakhir, wajib memakai masker wajah khusus yang melindungi diri dari asap kebakaran hutan. Masker ini dapat menghalangi partikel-partikel jahat yang terbawa saat bernafas.